Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-27 yang berkata demikian. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dalam kehidupan ini, seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain, melihat seberapa banyak talenta atau berkat yang mereka miliki dibandingkan dengan kita. Kita merasa tidak cukup berbakat, tidak cukup pintar, atau tidak memiliki potensi besar seperti orang lain. Padahal, Tuhan tidak meminta kita untuk membandingkan diri, melainkan mengelola dengan baik apa yang telah Dia percayakan kepada kita, berapapun itu. Dalam perumpamaan talenta di Injil Matius pasal 25 ayat 27, Yesus mengajarkan prinsip penting tentang tanggung jawab dalam mengelola karunia yang telah diberikan kepada kita. Bruce Bowen, seorang pemain basket dengan kemampuan yang mungkin tidak sehebat para bintang besar, menjadi contoh betapa seseorang bisa berprestasi maksimal hanya dengan menggunakan dan mengembangkan talenta yang ada. Kita diingatkan bahwa kunci dari keberhasilan bukan terletak pada jumlah talenta yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita setia dalam mengelolanya. Bruce Bowen bukanlah atlet basket luar biasa seperti Michael Jordan atau Kobe Bryant. Kemampuannya terbatas pada menjaga lawan dan membuat tembakan 3 angka dari pinggir lapangan. Akan tetapi, dengan maksimal, ia melakukan kedua hal tersebut tanpa harus merasa bersalah karena tak dapat melakukan hal-hal lain, apalagi yang di luar kemampuannya. Hasilnya, ia dikenal sebagai seorang anggota terpenting dari tim San Antonio Spurs yang berhasil memenangkan 3 gelar juara Liga Bola Basket Amerika Serikat atau NBA dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam kehidupan rohani, Tuhan tidak menilai kita berdasarkan banyaknya talenta yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengembangkan dan melipat gandakannya. Setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita adalah sebuah tanggung jawab, dan Dia berharap agar kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kita memiliki banyak atau sedikit talenta
bukanlah persoalan. Yang penting adalah apakah kita setia menggunakannya untuk memperbesar kerajaan Tuhan dan membawa manfaat bagi sesama. Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita dalam melayaninya dan orang lain melalui talenta yang ada di tangan kita. Di dunia ini memang ada orang-orang yang sangat berbakat yang diberi 5 talenta oleh Tuhan. Kepada mereka, Tuhan berharap mereka melipat gandakan talentanya secara sepadan. Sementara itu ada orang-orang lain yang dianugerahi kemampuan yang lebih terbatas yang hanya menerima 2 atau 1 talenta saja. Harapan Tuhan atas mereka pun sebenarnya sama, mengelolanya sebertanggung jawab mungkin agar setiap pribadi memberi yang terbaik dari dirinya. Kadang-kadang kita merasa takut untuk menggunakan talenta kita karena merasa tidak cukup atau takut gagal. Namun, Tuhan tidak meminta kita sempurna. Dia meminta kita setia. Setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk mengembangkan talenta kita adalah sebuah langkah menuju ketaatan kepada Tuhan. Jika kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Dan bahkan dengan 1 talenta pun, jika kita mengelolanya dengan baik, talenta itu dapat membawa berkat besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Sebab itu, seberapa saja talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak menjadi soal. Yang penting, kita tidak hanya berpuas diri karena memilikinya, tetapi bersedia memberi diri untuk mengelolanya dengan tekun, mengerjakannya dengan setia, sehingga meneguhkan karya Allah dalam hidup kita, serta memuliakan kebesarannya. Bahkan sekalipun kita hanya memiliki 1 talenta, tetapi apabila dikelola dengan rajin dan dengan kesungguhan hati, akan mendatangkan berkat besar bagi diri sendiri maupun sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengharapkan kita untuk setia dan bertanggung jawab dalam mengelola setiap talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita, berapapun jumlahnya. Yang penting bukan banyaknya talenta, tetapi kesetiaan kita dalam mengembangkannya. Jangan takut gagal atau merasa kurang, tetapi teruslah berusaha dan setia dalam apa yang kita miliki. Dengan demikian, kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas talenta yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur atas segala karunia yang Engkau berikan, baik yang besar maupun yang kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dalam mengelola setiap talenta yang ada, agar kami dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi sesama. Tolong kami
untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi fokus pada panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.